karena dengan mengantuk juga. Ketika mereka mendapatkan tekanan yang membuat mereka tiba-tiba karet dan semangat kembali dan let's go teman-temanku tersayang. Semuanya kita kembali menyaksikan game kita yang kelima. Kita sudah menuju untuk akhir dari grup red di hari yang kedua Sanskuy. Ya, pesawat sudah mengudara datang dari El Pozo menuju ke arah El Azahar. Kita melihat Pekado cukup jauh, harus sedikit mengambang, nampaknya tidak seperti di Miramar-Miramar sebelumnya karena di beberapa Miramar yang sudah kita lihat, berarti ini adalah Miramar keempat. Sejauh kita melihat Miramar dimainkan selama 2 hari, Miramar kedua, Miramar ketiga itu Pekado bisa dilewati dengan mudah, tapi tidak untuk saat ini. Titan yang biasanya turun di Valle del Mar, mereka sadar Valle del Mar sulit untuk dijangkau sehingga mereka memilih drop zone kedua mereka atau plan B mereka dijalankan di match kali ini, yaitu mengambil Ruins. Ini sepertinya sebuah plan yang saya juga kenal nih, siapa yang punya drop zone kayak gini. Boom! Boom kan punya Valle del Mar sama Ruins kan? Sama Ya, persis nih. betul sekali. Nah, ini mirip sekali permainan mereka juga bermain dari sudut Miramar dan saya masih penasaran lagi dengan circle-nya nih Sanskuy. Benar-benar akan meninggalkan lagi Pekado ataupun tidak, tapi dengan jalur seperti ini juga membuat beberapa tim seperti Influence Gaming juga bisa kembali menuju ke area mereka El Azahar dan kita bakal melihat lagi mereka bakal ditabrak lagi ataupun tidak nih, karena beberapa kali juga kita melihat bahwa Influence Gaming ini tidak sendirian di El Azahar. Ya, circle ternyata menuju ke arah utara. Ini adalah circle yang sebenarnya tidak terlalu menyulitkan untuk tim Bigetron karena banyak tim sudah mengambil arah utara, sehingga semoga saja entry selatan cukup sepi, bisa dilewati dengan cukup mudah sampai ke mid game, bahkan semoga bisa sampai ke late game. Kembali kita melihat saat ini Ray sedang menandai satu helm level 3. Itu adalah helm yang sangat nolong sekali untuk kita bermain di PMGC karena kita tahu aim power di sini sangat lengket menuju ke arah kepala sehingga dibutuhkan helm-helm level 3. Kalau ada level 4 juga kayaknya nolong banget Eski Boga. Sayangnya nggak sampai level 4, cuma sampai level 3 aja. Ya, tadi dia sempat menandai helm level 3, dia juga sudah mempunyai helm level 3. Kalau bisa dipakai double kayaknya dia pakai deh. Karena ini Nah, benar-benar muncul sedikit putus kepala, muncul sedikit habis. betul. Kena pasti peluru panas ini aim bukan aim dewa lagi. Di atas dewa apa ya? United ya? Ya, betul, itu adalah salah satu nama tim kalau digabung kan jadinya. Kita melihat Ya, dulu Reski Boga untuk saat ini. Ini adalah tim yang suka seruduk banteng, yaitu Mad Bulls atau Banteng Marah. Di mana mereka datang dari tim Serbia atau dari negara Serbia, Zeric. Hai, kali ini kita berpindah menuju ke arah yang berbeda untuk sementara waktu. Tim yang berasal dari Saudi Arabia, yaitu Bandar bersama dengan Skaten, Rico Infinity sedang mengambil area San Martin. Selalu tempat ini yang diambil oleh Rico Infinity. iya betul sekali, selalu mereka memainkan di area tersebut dan beberapa kali juga kemarin seperti mereka terlalu bertahan lama sehingga membuat mereka termakan blue zone dan bertemu dengan salah satu tim kalau tidak salah itu kemarin dari DRS yang mereka memakan waktu cukup lama, tapi saat ini setiap permainan diganti map terus-menerus mereka punya perubahan tersendiri seperti juga dari box mendapatkan juga area yang begitu nyaman juga dan ya mereka masih bisa bertahan beberapa waktu dan tadi circle menuju area utara masing-masing dari selatan, pinggiran selatan ini juga ya harus menentukan waktu cepat lagi. Bigetron bisa naik ke bagian tengah, masih bisa mendapatkan atau memainkan beberapa gudang di area atasnya. Ya, HDP ini adalah rumah yang menjadi saksi banyaknya pertempuran-pertempuran kalau kita main klasik. Diambil oleh tim box tadi dan juga keuntungannya mengambil tempat tersebut adalah mendapatkan Golden Mirado. Sebuah keuntungan yang juga sebenarnya untung tapi nggak untung-untung banget karena Mirado kalau kita main di Miramar agak nyangkut ya seringnya ya. Sulit ya, sulit untuk dikontrol tapi ya berbeda sekali ya. Dan ya tentu itu Mirado Emas itu berbeda sekali ketika kita melihat Mirado Emas yang sudah keluar dari area HDP, pasti kita tahu apalagi mereka bisa menghafal juga ketika muncul Mirado Emas di area yang lainnya, pasti tim-tim lain sudah bisa memprediksi, oh ini pasti dipakai tadi oleh tim dari Box Gaming. Tapi bisa juga berganti ke area tim lain ketika Box Gaming sudah tercuri dan kendaraan itu masih aman untuk dipakai. Ya, kita berpindah menuju ke arah yang berbeda Reski Boga untuk saat ini. Yang sedang kita pantau adalah tim yang sedang kokoh sekali mereka. Tiba-tiba ada di peringkat kedua dan tiba-tiba Nikma Galaxy seperti yang sudah saya prediksi tadi. Nikma Ya, kalau mainnya kayak gitu terus, mereka bisa berakhir di peringkat ke-6. Tadi saya menyebutnya seperti itu. Saat ini mereka udah peringkat ke-5. Ini bisa beneran peringkat ke-6 mereka di akhir hari kalau masih tusun terus-terusan. Karena kita mencatat Nikma Galaxy hari ini 4 match berturut-turut mereka tusun. ya itu dia Sansui. Apalagi sekarang 4 ya tadi perbedaan ya dari tadi ya. poin. Iya, ini beda sekali juga. Ini
tinggal mengejar beberapa poin lagi, apalagi kita tahu juga LGD ini tidak Tusun juga tapi masih naik turun dan masih ada bisa untuk menggeser Nikma lagi. Dan begitupun juga Agi 8 yang beberapa kali juga tidak terlalu tersorot banyak tapi mereka diam-diam mengumpulkan banyak poin. Begitupun dari Bigetron juga yang ya kita tetap mendoakan masih dengan naik turun performa mereka sulit untuk mendapatkan WWCD tapi tadi hampir karena untung saja mereka harus terculik beberapa player mereka terlebih dahulu untuk bisa melawan Buriram yang dimana masih bertahan dengan 4 player mereka. Ya, berpindah kembali menuju ke arah LL untuk sementara waktu. I8. Kita mencatat I8 sempat hampir mendapatkan WWCD di Miramar pertama. Saat itu terjadi di match kedua hari pertama kemarin. Tapi sangat disayangkan mereka tertikung oleh Titan dan juga oleh Nigma Galaxy. Sehingga I8 harus puas di posisi ketiga di hari pertama match kedua tersebut. Berpindah kembali menuju ke area yang berbeda saat ini. Yang sedang terpantau adalah tim dari S2G. Di hari ini S2G sempat mendapatkan WWCD di Miramar. Mereka ingin mengulangi kesuksesan tersebut. Dan langkah awal untuk S2G mampu mengulangi hal itu adalah melewati jegalan box gaming. Bensu harus diamankan terlebih dahulu. Bensu ada di bawah persis dari compound yang diambil oleh S2G. Ya, betul sekali. Cukup berdekatan, tapi nampaknya belum diketahui posisinya karena dia masih tetap diam, cuma memantau mendengarkan pergerakan step dari teman-teman S2G dan nampaknya juga bantuan dari masing-masing player box sudah mulai mendekati juga untuk bisa memberikan bantuan backup ke area temannya yang berada sendiri di bagian depan. Tapi untuk box sendiri juga mereka harus tetap fokus ke bagian area belakang juga, mengambil beberapa detik juga karena takutnya adanya orang ketiga yang sedang berotasi, tapi potensinya kecil sekali karena mereka berada di posisi di bagian bawah sekali dan jalur rotasi tim-tim sedikit untuk melewati area tersebut. Ya, itu yang pastinya harus diperhatikan dan kita kembali memantau satu persatu pergerakan demi pergerakan. Tembakan langsung diberikan menuju ke arah Papi Potro oleh Rules OG. Belum memberikan hasil yang terlalu maksimal, bahkan belum ada knockdown sama sekali dan hanya tercicil 15% HP. Tapi tracking akan coba dilakukan oleh Giante. Tracking pertama, tracking kedua, 4 peluru yang dilontarkan oleh Giante tidak langsung habis di spray pelurunya. Sangat baik untuk menjaga recoil dari Scar L karena memang ini adalah senjata yang recoilnya lebih sulit untuk dikontrol dibandingkan M4. Ya, betul sekali. Agak lebih bergetar juga dari Scar L. Tapi tadi terlihat beberapa tembakan juga dari Giantai bisa berupaya mendapatkan Papi Potro yang sudah berhasil lolos. Dan dari Nikma juga sedang berdekatan dengan beberapa player dari Infinity yang ingin bergerak ke area perbukitan. Berhasil mendapatkan posisi tersebut. Dan ini berbahaya lagi. Rauf sendirian saja saat ini Sanskui. Dan ya, dia mengambil kesempatan cepat mungkin untuk mencoba turun ataupun bertahan karena ketika Infinity mendapatkan momennya ini sulit sekali untuk Nigma kembali join. Mereka dari Rumah Dewa kalau datang bantu juga sangat terbuka sekali. Ya, itu yang juga sudah pasti harus diawasi, harus diperhatikan dengan baik. Kita melihat untuk sementara waktu menuju ke arah Mela, point of view dari pemain Infinity berpindah lagi. Tidak terlalu lama kita melihat pemain-pemain Infinity ini adalah tim Titan yang dari tadi terselimuti oleh Blue Zone. Mereka mencoba untuk keluar dari Blue Zone dan akhirnya bisa touchdown menuju ke area circle. Hanya satu tim saja yang masih berada di Blue Zone saat ini, MTECO. Harus hati-hati Sisi, 2 kali nabrak nampaknya. Nampaknya matanya tuh ketutupan duit kayaknya Sisi ini. Sebagai pemain termahal PUBG Mobile, mata dia ketutupan duit kayaknya. Jadi nggak ngelihat ada batu di depan. Itu dia, player terbaru saja masih bisa sedikit tabrak-menabrak dan nampaknya hampir kedatangan 2 player dari Influence Yamin. Sedikit terlambat. Kalau tidak mereka bisa mengejar Sisi, tapi Sisi sudah berhasil kabur menuju ke area teman-temannya yang berada di area perbukitan kiri. Semua mayoritas sudah mulai menuju ke area belakang dari Mina saat ini untuk bisa mendapatkan posisi yang masih kosong sebelum diambil oleh beberapa tim yang sama. Tapi tadi terpantau juga nampaknya Influence yang baru saja singgah di rumah yang diisi oleh seorang Sisi sudah mulai ada beberapa tim yang mengitari sekitaran mereka juga. Reski Boga, kenapa tadi Sisi terlihat seperti nabrak? Itu Sisi sebenarnya sengaja untuk memberikan suara kepada pemain-pemain Influence ini. Itu adalah sebuah gocekan seharga 20 miliar dari seorang Sisi. Oke. Ya, Ya, wow, itu namanya gocekan 20 miliar. Gocekan 20 miliar. Ya memang ya, kalau Ya. satu kali tabrak itu 10 miliar. Kalau 2 kali tabrak 20. Berarti Itu dia, memang itulah kenapa nabraknya tadi 2 kali kan.
Ya, kalau 3 harus dibayar lagi dan memang benar-benar dia Nah, bisa aduh, karena harganya Sisi itu 20 miliar ya, begitu. dan Ini tadi sesuatu yang sebenarnya cukup cukup menarik kalau kita ngomongin skena kompetisi PUBG Mobile di Indonesia, skena ya, profesional. Karena di Indonesia juga bursa transfer itu ada, tapi sayangnya di Indonesia bursa transfernya tidak segamblang di Cina sana yang dijelaskan berapa harga-harganya. Kalau dijelaskan harga-harganya kan kita bisa gituin kan, ya betul. Kalau kelas belum harga terlalu berapa terbuka gitu ya, ya. belum terlalu terbuka lah ya, Sansui ya. Betul. Masih menjadi rahasia juga, kadang ada yang mahal katanya gratis. Jadi ya menjadi misterius juga untuk membuat pecinta PUBG Mobile Indonesia bertanya-tanya, penasaran juga. Memang sesuatu yang membuat penasaran itu juga sangat menarik juga untuk, para pecinta PUBG Mobile. Tapi ya itu dia sangat berbeda, sedikit berbeda. Jadi teman-teman yang penasaran Dan juga dengan harga-harga player dari luar Indonesia, bisa langsung cek saja. Dan ini dia untuk top prediksi penonton saat ini, vote-nya lebih tinggi didapatkan untuk Bigetron dengan 87% Sanskui. betul sekali, bahkan di Indonesia juga terkenal ada sebuah meta saat ada bursa transfer yaitu meta nunggu kontrak habis Reski Boga. Iya. Ya, katanya ada kayak gitu. Saya juga nggak tahu itu katanya, tapi ya akan kita lihat Ya, nanti seperti apa lah. Kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah yang berbeda saat ini. Sisi kembali pemain seharga 20 miliar rupiah yang dimiliki oleh LGD mencoba untuk melempari sebuah peluru-peluru tajam menuju ke arah Buriram. Tapi Buriram masih lepas begitu saja. Buriram masih bisa menuju ke arah yang lebih aman lagi dan LGD membutuhkan di area belakang. iya betul sekali dan kita bakal kembali melihat juga dari pantauan eksekusi. Masih melihat dari bagian atas yang begitu terbuka, dibantu juga ada beberapa tembakan dari bagian sisi lain, menimbangkan seorang Rauf di area bagian bawahnya. Masih terdapat 2 player tapi sniper dari seorang Lord. Itu dia. Benar-benar jangan kasih muncul sedikit jatuh dan pada akhirnya juga kesempatan dari S7 yang mendapatkan knockout membatalkan inisiasi push mereka ke bagian bawah dan mendapatkan waktu yang sama untuk kembali menolong teman mereka yang tumbang. Dan di sisi lain juga Sanskui, Titan dari tadi terus terselimuti oleh Blue Zone. Mereka cukup berteman dengan Blue Zone saat ini. Ya, kita melihat di PMGC Group Red, nampaknya CAR ini cukup laku Reski Boga karena Ya, dari hari pertama CAR banyak digunakan oleh beberapa player dan juga tidak hanya digunakan tapi menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah knockdown dan juga menghasilkan sebuah momentum. Bisa itu momentum untuk melakukan push atau momentum untuk bisa keluar dari tekanan lawan-lawannya karena kan penggunaan sniper ini tidak hanya bertujuan untuk dapat knockdown tapi juga create sebuah momentum. ya betul sekali Sanskui dan ya memang kalau dari Bigetron sendiri kita sedikit membahas kalau Bigetron ini juga dulu mempunyai player yang mempunyai memainkan sniper tapi sekarang sudah tidak terlalu terlihat lagi karena mungkin mereka punya skill tersendiri juga dan mereka belum ingin mencoba tersebut, masih menunggu keadaan masing-masing ketika didapatkan. Tapi nampaknya juga dari Mad Bull saat ini mereka tidak terlalu bergeser jauh, malah kedatangan box juga yang sudah sedikit bergeser meninggalkan area dari HDP. Kedatangan satu tim yang begitu kuat, mereka sedang mulai mencuri satu persatunya. Ya, kembali saat ini sebuah utility demi utility juga dilontarkan. Bahkan kita melihat di area layar kaca sebelah kiri kalian MTech berhadapan dengan salah satu tim itu adalah LGD. Pertemuan antara Cina berhadapan dengan Korea. Tim-tim Oh, dari Asia Timur nampaknya saling bertemu untuk sementara waktu. Lemparan granat belum menghasilkan apapun datang dari MTech. Justru LGD saat ini mencoba untuk menginisiasi satu granat kembali menuju ke area depan. Inisiasi tersebut masih belum mendapatkan knockdown lagi. Walaupun confirm elimination berhasil tadi menuju ke arah satu pemain MTech yang ternyata cukup offside. Terlalu jauh jaraknya dari compound dan LGD setelah mereka melakukan inisiasi berhasil dapat satu elimination mereka kabur. Udah untung ditinggal begitu saja. Habis nah manis sepah dibuang. waduh, habis manis sepah dibuang ya, cuma sedikit mencolek saja, terus kembali kabur. Tapi saat ini juga Sanskui pemain termahal lagi dan lagi, masih ingin terus menunjukkan dengan sudah dipercayakan memainkan, memperkuat tim LGD, mereka sedang nge-lock juga tapi sulit dengan posisi mereka saat ini. Kalau mereka terpaksa harus maju lagi MTech bisa mendapatkan free shoot atau menyambut lebih duluan ke area mereka dan ya terpantau di bagian minimapnya juga kedua tim ini nampaknya harus lebih tarik lagi objektif ketimbang harus komit ke area fight yang ada karena sedang berada di area luar circle dan bisa juga dicicil oleh tim Kueso di bagian depan mereka.
Ya, terus terpantau berpindah menuju ke arah pemain-pemain dari Indonesia, pemain-pemain kebanggaan Indonesia begitu, tapi kita Mhm. berpindah juga menuju ke arah box di mana box akan Jar coba melakukan suntuk gaming menuju ke arah Mad Bulls. Satu pemain Mad Bulls coba diselesaikan dan Mad Bulls berhasil untuk dipulangkan dengan cukup mudah, sangat cepat. Pemain-pemain asal Serbia atau tim asal Serbia menuju ke arah lobby. Ya, betul sekali, benar-benar mereka kejar ya, ingin menghabisi secara utuh Mad Bulls yang dari tadinya mereka melakukan fight di area belakang rumah panjang yang dekat dengan HDP-nya. Kabur tapi tidak bisa begitu jauh. Berlanjut fight yang terus ingin dibangun oleh beberapa tim. Tiger X juga sudah mulai mengunci beberapa informasi di bagian rumah dewa, beberapa tepingan juga untuk bisa memastikan GZZ sendirian saja, bantuan sudah datang tapi sedikit terlambat karena langsung dihabisi oleh dua player dari Influence Chamin dengan begitu cepat. Datang lagi seorang MVM tapi nampaknya akan nyusul juga teman ke bagian lobby. Langsung tumbang, LGD datang dengan posisi, dengan situasi, dengan absen Sanskui. Ya, bahkan kembali kita lihat untuk sementara waktu Suki. Granatnya sangat matang. Granat akan dilemparkan menuju ke arah seorang Lau. Ikan Hyumak atau Watayu kita lempar granat. Lau meledak di sana dan Lau tumbang saat ini. Satu momentum penting diciptakan oleh Suki. Tapi Suki hanya sendirian saja. Suki mencoba untuk melakukan confirm elimination. Celil Boy, berhasilkah dia membangkitkan seorang Federal? Celil Boy dan Federal bangkit. 2 melawan 1 granat. Kembali dilemparkan dan kembali granat tersebut Wow. berhasil untuk mendapatkan Federal. 1 lawan 1. Tapi granat juga dilemparkan menuju ke arah Suki. Suki pulang dengan cara yang sama. Dengan cara yang sadis. Dengan cara yang sangat menyakitkan. Yaitu dengan 1 granat. Betul sekali Sanskui, begitu luar biasa dengan terpulangkannya seorang Suki tapi membuat Influence Cemin kesulitan juga, hampir saja nyaris panik pasti dialami oleh mereka karena beberapa player penting juga langsung tertumbangkan. Ada split yang dibangun di bagian atas juga tapi sulit untuk mendapatkan seorang Suki dan pada akhirnya dengan sisa-sisa granat yang masih dimiliki begitu on point mengantarkan Influence Cemin bisa meratakan Suki dan memberikan mereka kesempatan untuk kembali bertahan di menit kita 17 circle keempat masih padat dengan 51 player. Berlanjut Titan yang kedatangan mereka mendapatkan area perbukitan, bisa saja mereka menjegal keberadaan musuh di bagian mereka dari tim Kueso. Berlanjut box yang tadi mengejar Mad Bulls, dan ini mereka yang lagi dikejar oleh tim dari R8. Ya, kita lihat saat ini pertemuan terus terjadi setelah box tadi memulakan Mad Bulls. Mereka akan berhadapan dengan satu tim yang lainnya lagi. Smoke sedang di pop up, tapi Ghost juga mendapatkan pemain dari tim Titan. Titan yang sejak tadi terkena blue zone saat ini sudah berada di area yang cukup aman, tapi tidak aman karena kalau kita lihat untuk sementara waktu justru ada tembakan-tembakan di area ini. Kembali Epul mendapatkan 1 player dari Rico Infinity dengan karkir-kur dan knockdown. Kesekian kali yang dihasilkan dengan senjata K. Tapi Sanskoy Tigetron sekarang berada di area tengah. Semoga mereka tetap masih bisa mempertahankan kekuatan mereka. Join datang dari For Rival. Ini kesempatan box yang bakal dibungkus untuk dipulangkan ke bagian dalam box mereka lagi. Granat join dari Puri dari Pilihan. Ini membahayakan keberadaan dua player dari box. Satu. Join juga datang dari R8, tapi R8 tidak memiliki kesempatan yang begitu lama untuk membuka badan mereka karena pemburu bisa saja melihat ke area mereka juga. Nah, tembakan juga dilakukan tadi dari pemain yang sama dengan karnya yaitu Epul. Kar kali 6 yang dia miliki sebuah kombinasi yang cukup baik, bahkan sangat baik untuk saat ini. Gudang Hejo San Martin, gudang Hejo yang memang menjadi checkpoint dari banyak tim. Ini checkpoint yang sangat terkenal Rescue Boga di kompetisi PUBG Mobile Indonesia maupun Asia Tenggara, bahkan sampai kancah dunia. Banyak tim yang mengambil checkpoint tersebut, berburu melihat ke area atas. Rules OG yang diincar, running shoot akan segera dilakukan, tapi pemburu juga menghemat pelurunya, tidak langsung dihabiskan. Satu klip yang tersisa, 28 peluru yang tersisa. Ya, betul sekali. Dan tadi sedikit terlihat Federal tumbang lagi untuk kesekian kalinya. DRS juga mempunyai kesibukan sendiri karena di sisi lain dari Rules temannya juga sedang sibuk untuk melawan teman-teman dari Influence Chamin. Mereka sudah mulai bagi tugas mereka. Rules tidak ingin kembali mundur ke bagian belakang karena dia sudah mendapatkan lagi
informasi kedatangan beberapa player dari For Rival ingin join ke area bukit mereka. Mereka saat ini cukup enak juga, enak tapi harus aktif terus-menerus dan oke juga bisa mendapatkan posisi yang begitu enak ke bagian bawahnya. Tapping beberapa kali menuju ke area player-player dari R8 tapi mereka masih tercover dan masih jarak yang begitu jauh dimiliki antara kedua tim ini. Belum berhasil percobaan dengan Kar, tapi satu tabrakan akan segera dilakukan. Satu kendaraan dengan 4 pemain di dalamnya menuju ke arah satu compound saja. Ini adalah sebuah pertabrakan antara Korea menghadapi Thailand. Antara MTech berhadapan dengan Buriram dan meledak semuanya. MTech dipulangkan. Lebih besar pasang daripada tiang granat dimasak membuat MTech jadi hilang. Cakep. Wow, luar biasa sekali. Penyambutan awalnya ditabrak tapi difinishkan juga dengan granat yang sudah dipersiapkan dengan begitu tenang, masih untuk memikirkan tetap memasak saja. Selanjutnya juga masih 12 game berlanjut. Tim Kueso yang tadi nyaman di area kandang kuda harus dipaksa keluar untuk melawan tim Titan, menjadi pengganggu mereka juga. Tapi Titan tidak terlalu aktif lagi, tetap bertahan bersembunyi pada mereka karena join sudah datang dari Blade bersama teman-temannya. Next circle kemana lagi please? Tetap menuju ke arah tim Bigetron. Sedikit lagi circle bakal berganti Sansui. Ya, kita melihat untuk saat ini terus terpantau sedikit demi sedikit adanya percobaan demi percobaan yang dilakukan oleh Infinity untuk menuju ke arah gereja yang sedang diambil oleh Bigetron Red Alliance. Belum berhasil memang sedari tadi percobaan-percobaan tersebut. Ada Nuzi yang kembali melakukan satu tembakan, satu tappingan menuju ke arah jendela yang sama. Tim Kueso sedang memiliki PR. Papi Potro sedang di revive untuk sementara waktu. Harusnya berhasil revive-nya karena tidak ada yang mengganggu. Revive menuju ke arah Papi Potro, bahkan sudah selesai revive tersebut. Healing akan segera dilakukan oleh Papi Potro. Ya betul sekali dan ini saatnya mereka akan sangat sulit. Lihat pintu masuk mereka, Infinity, Titan. Mereka akan sangatlah hancur, tinggal menunggu waktu saja. Bahkan juga dari Influence Yami, Lil Boy tumbang termakan oleh Blue Zone. Tim-tim yang sedang berada di posisi atas sudah mulai terpatahkan. Sakitnya Blue Zone dan Bigetron masih tetap stay di area compound mereka. DRE juga sebentar lagi akan kembali bertemu dengan For Rival ketika Rival sedikit bergeser. Titan mengambil posisi yang sangat terbuka. Bahkan sebelum Titan bisa melihat ke arah tim Kueso, Buriram juga bisa join untuk menyicil ke area tim dari tim Kueso. Ya, itulah yang terjadi. Bahkan terpantau tadi ada MG3 yang digunakan oleh salah satu pemain dari tim For Rival. Pastinya bisa membantu For Rivals untuk mendapatkan elim demi elim atau knockdown demi knockdown menuju ke arah lawan-lawannya. Kita berpindah kembali menuju ke area drone view ini. Terus Zuxi terlihat adanya Reyes. Bahkan Reyes, dia langsung menjadi confirm elimination. Terpantau. Kenapa Zuxi tadi Reski Boga? Sedikit dimention, saya belum terlalu melihat soalnya. Mendapatkan elim tadi ya? Ya. Knockdown, betul sekali. Ternyata knockdown yang tadi udah dapatkan dan semoga saja ada knockdown selanjutnya yang bisa didapatkan oleh pemain-pemain asal Indonesia tersebut. Saat ini drone view masih berpindah-pindah berada di area yang sama, memantau I8. Mencoba untuk masuk dari arah jam 7 nampaknya I8 ini. Coba datang ke arah pemain-pemain dari Infinity. Granat sudah ada di tangan kanan dari IQ. Coba dilempari ke area depan dan meledak tapi belum ada hasilnya. Ya betul sekali, Infinity juga sudah mulai mengalami kesulitan. Mereka berada di bagian satu cekungan yang dimana sedang diincar oleh ID8 dengan beberapa kali granat dilontarkan. Baru splash damage saja yang didapatkan, belum ada knockout yang berarti didapatkan ke area mereka. Masih menunggu ketika dapat knockout, mereka pasti langsung dapat area cekungan yang diisi oleh Infinity. Masih 3 player aktif, dimana juga terlalu disiplin dari awal-awal sehingga masih yang bertanggung belum mengantongi elim yang begitu banyak. Bergerakan keluar. Sedikit gebet dari Ghost, tapi hampir malah dia yang tertangkap di tangan dari Infinity. Ya, itulah yang terjadi, itulah yang sudah terlihat. Genfos kembali. Genfos ini memang sering dikirim untuk menjadi pemain yang memiliki POV paling beda dibanding pemain-pemain Bigetron yang lain. Terbukti untuk saat ini pun 1-3 setup yang sedang dilakukan oleh Bigetron dan satu tersebut adalah Genfos. Dia coba untuk datang, dia coba untuk mencari informasi demi informasi yang akhirnya diberikan kepada pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Tapi pertemuan juga tak terelakkan antara Nuzi dan juga pemain Titan. Ya, Nuzi masih terus mengincar. Dia sudah menyicil sedikit HP, tapi dia harus tarik ke bagian belakang juga. Dia tetap menyadari bahwa posisinya juga tidak bisa membuat dia berdiri lebih lama lagi. Dan Misteri juga hampir mendapatkan satu player dari Enigma Galaxy
dan Go juga join menjatuhkan Nusi, player penting dari Infinity. Join berikutnya juga ke area seorang main MP. Ada Tiki juga yang sedang berbahaya dengan hampir menangis dan tidak daripada di sini mereka tetap seremoni dua bahkan dipulangkan. Bigetron mendapatkan 2 poin pertama mereka di menit 24 Sanskui. Sebuah defensif yang sangat kuat dimiliki oleh Bigetron Red Alliance. Sebuah compound yang harus bisa dimaksimalkan. Compound tersebut bisa didapatkan oleh Bigetron dari tadi. Memang dikuasai bahkan tembakan dilakukan juga oleh Miseri menuju ke arah I8 yang datang. Berbagai macam tamu tak diundang datang dan berbagai macam tamu tersebut berhasil dipukul mundur, diusir setidaknya. Tapi I8 masih ada satu pemainnya di atas sana. Tidak terlalu lama dia di atas sana langsung menjadi confirm elimination untuk Bigetron Red Alliance. Ya, datang seorang IQ lagi last man standing dan tidak terlalu lama Bigetron mulai aktif dengan begitu kuat di area kompon mereka. 5 poin yang begitu berharga kembali dapatkan. Bahkan oh my god, Suksi ini saja semoga masih bisa terselamatkan. Dia ditinggalkan 3 orang dari Bigetron ke bagian depan. Suksi harusnya masih bisa terselamatkan saat ini. Ya, tadi yang nembak Zuxi adalah Nigma Galaxy, tapi Nigma Galaxy juga terkena knockdown oleh S2G, sehingga Nigma Galaxy juga lagi punya PR sendiri. Semoga dengan Nigma Galaxy lagi mengerjakan PR-nya sendiri, Bigetron memiliki waktu untuk bisa menyelamatkan rekannya. Satu yang sedang knockdown yaitu Zuxi belum dibangkitkan lagi dan nampaknya ya sudah harusnya saat ini sedang melakukan healing. Dan kalau kita lihat Logan dipulangkan oleh main MP, duel derby Thailand terjadi dan dimenangkan oleh main MP dari Buriram United. Wow, betul sekali dan ini dia. For Rival bakal join juga menuju ke area kuburan yang berada di depan mereka. Kita bakal melihat siapa lagi yang bakal dikubur ke area lobby. Suksi juga mendapatkan pantauan dengan begitu jelas ke area seorang badan dari Kengso dan tertumbangkan lagi. Poin akan segera masuk lagi untuk dia bisa menyelamatkan 7 elim. Ini menunjukkan melihat menyiksa 2 player di area perbukitan Sansui. Bigetron terus mendapatkan keuntungan demi keuntungan dan ini dia MG3 yang tadi sempat saya mention. MG3 tersebut ternyata dimiliki oleh Epi. Epi mendapatkan satu keuntungan dengan senjata mematikan. Coba MG3 senjata dengan peret yang sangat cepat sekali, tapi ternyata MG3 dibalas dengan MG3 sakit, sama-sama sakit dan dimenangkan oleh MG3 milik Killer GT. Wow, luar biasa. Senjata dibalas juga dengan menyakitkan. Let's go Indonesia, Bigetron dalam top 5. Ini dia saatnya kita bisa merasakan WWCD. Saya yakin 100%. Tapi Info terlalu terbuka besar. Berlari turun dan bisa menghindari kepingan dari musuhnya. Dan Kelsey juga sudah menghindari dari Sedang langsung diamankan. Tersisa 11 player yang masih aktif. Tapi awas dari Bigetron harus tetap sadar ke area beberapa titik yang masih ada player last man standing dari Buriram. Ya memang kalau kita ngebahas prime spot di tempat ini, yang paling enak tempatnya adalah yang diambil oleh Bigetron. Mereka dapat compound. Ini adalah defensif terkuat yang ada di PUBG Mobile karena tidak bisa ditembus dengan apapun. Bahkan dari tadi banyak tim coba datang untuk meretake compound dari Bigetron. Tapi apa yang terjadi saat tim-tim datang? Yang terjadi adalah beli martabak di Kalibata. Dia yang nabrak, dia yang rata. Itu terus yang kejadian dari tadi saat semuanya ingin nabrak compoundnya dari Bigetron. Nah, itu dia betul sekali Sanskui. Dan di mana juga beberapa percobaan yang ingin dilakukan main MP berlalu lalang di saat DRS lagi fokus ke arah tim Bigetron. Mereka mendapatkan knockout tapi belum ada poin tersebut yang dilakukan oleh mereka juga saat ini. Bahkan main MP juga sudah kembali terlihat dari Amstik dan langsung terpulangkan top 3 Indonesia Sanskui. Let's go. Ini saya yakin bakal menyala. Masih ada asap yang bisa menutup badan dari 2 player Bigetron. Ya saat ini yang menjadi penantang kuat untuk mendapatkan WCD adalah DRS, tim asal Nepal yang berada di area pegunungan, yang berada di area high ground, yang nampaknya menjadi batu sandungan terbesar untuk Bigetron mendapatkan WCD. Karena kalau kita lihat S2G hanya pasrah saja, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi lagi-lagi S2G sampai ke late game saat mereka memainkan area Miramar, tembakan akan sedang dilakukan dan senjata-senjata yang dimiliki oleh DRS ini kebanyakan adalah senjata-senjata SMG, sehingga untuk jarak jauh ini agak sulit walaupun memang ada M4 ternyata. Ya, betul sekali Sanskui dan ini kita masih bisa melihat sampai circle ke-9 yang seperti biasa dikatakan oleh Sanskui. Mereka semua akan menjadi blue zone juga. Dan ini masih
berharap akan mempres ke area tapi ternyata dari bagian area tepi Coachnya sebentar lagi akan turun ke bawah, tapi dengan kesempatan yang masih ada mereka mencoba cicil berjalan terus menerus ke bagian area bawah, dan Hamsik sedari tadi cuma menyimak saja fight yang ada. Beberapa player sudah berhasil turun dari DRS, Rus lolos, tapi ketika asapnya hilang semoga bisa terlihat dan langsung dihabisi oleh dua player ataupun dua tim di bagian bawah. Pasti kita lihat percobaan demi percobaan dilakukan oleh DRS untuk merapat, untuk nabrak area dari Bigetron. Tabrakan dilakukan, tembakan, pengusiran juga terus dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron, dan di saat Bigetron dengan DRS sedang fight ternyata S2G bergerak dia, ngintip-ngintip dia perlahan namun pasti untuk mencari tempat yang aman. Ya betul sekali, Hamsik belum bisa mendapatkan vision ke area bagian kanan, ke area Bigetron. Mereka masih mendapatkan beberapa pembela bukit itu. Karena masih dimikir Bigetron, bahkan juga dari Misteri mendapatkan lagi GNT tumbang. Dan dia sudah mulai kurang satu persatu. MC3 awas dari Misteri. Jangan datang lagi ke sekian kali yang tidak GNT. Belum bisa mendapatkan seorang info. Tentang Bigetron terlihat 2 poin. Penghancuran dari Bigetron, Misteri terjatuh. Oh my god, berbahaya sekali. Langsung yang Hamsik didesak oleh Bluezone, tipis sekali, please lihat, langsung dihabisi. Granat datang, nice! Bigetron mulai aktif, mental on check, sisa satu player saja bagian depan ada Rus. Oji 1 lawan 2, Sanski, let's go, Ade, kalap. Kita melihat dan akhirnya Bigetron yang mendapatkan sebuah winner chicken dinner tertonton. Dua pintunya semua akan Bigetron pada waktunya. Sebuah selebrasi dihadirkan oleh Misteri, sebuah kado untuk Indonesia dengan hashtag Rindu Juara. Dan rindu juara tersebut sedikit dipuaskan dahaganya dengan sebuah WWCD. Dengan sebuah WWCD ini tidak hanya boostingan poin, tapi juga boostingan mental. Dan terlihat bagaimana Misteri, pemain yang dari tadi dikritik di kolom komentar, sedikit melepaskan stresnya, stress release dengan WWCD ini. Zuxi yang menjadi MVP, pemain yang sempat dikabarkan tidak bermain di PMGC, ternyata dia bermain dan dia masih menjadi MVP untuk Bigetron saat mendapatkan WWCD. Wow, betul luar biasa sekali, dan tentunya angin segar buat host dan juga dua analis. Langsung saja hajar untuk game kita ini.